Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu Mano Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Asiah dari SDN 009 Hulu, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Terbuka. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil analisis artikel yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, serta keterkaitannya dengan materi modul 6 MPDR 5302 tentang studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Persamaan sistem pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Menurut saya, sistem dan jenjang pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki banyak persamaan dengan Indonesia, terutama dalam hal lama masa belajar dan tujuan pendidikan dasar, yaitu membentuk peserta didik yang berkarakter dan berkompetensi dasar kuat. Namun, perbedaannya terlihat pada implementasi dan kebijakan pengelolaan negara seperti Singapura dan Jepang lebih konsisten dalam menerapkan pembelajaran yang berbasis kompetensi dan disiplin. Sementara di Indonesia, penerapan kurikulum Merdeka Belajar masih menghadapi tantangan seperti adanya keterbatasan sarana dan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pengalaman di SDN 009 Hulu. Di sekolah ini saya merasakan adanya kesamaan semangat dengan negara lain dalam meningkatkan literasi dan juga numerasi melalui program literasi sekolah terpadu. Pembelajaran juga mulai diarahkan agar lebih bermakna dan juga berpusat pada siswa. Dengan mempelajari sistem pendidikan di negara lain, maka guru dapat mengambil praktik baiknya untuk diterapkan sesuai konteks sekolah, seperti pembelajaran yang berbasis proyek dan penilaian secara autentik, yang mana menumbuhkan kemandirian serta kreativitas peserta didik. Analisis artikel pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN ditulis oleh Nurholis. Pada artikel ini membahas tentang beberapa tantangan dan peluang pendidikan dasar dalam menghadapi era globalisasi dan pasar bebas ASEAN atau MEA. Penulis menekankan bahwa perubahan sosial ekonomi dan teknologi pada abad ke-21 menuntut adanya sistem pendidikan untuk beradaptasi secara cepat dan relevan. Pendidikan juga harus mampu menyiapkan generasi yang memiliki kecerdasan secara intelektual, emosional, spiritual, serta kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi agar mampu bersaing di tingkat regional maupun global. Di masyarakat ekonomi ASEAN, lulusan sekolah di Indonesia akan menghadapi beberapa persaingan terbuka dengan tenaga kerja dan negara lain. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu menghasilkan adanya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan berdaya saing global. Pendidikan dasar memiliki peranan penting karena hal ini menjadi sebuah fondasi pembentukan karakter, nilai, dan kemampuan berpikir kritis anak. Di sini guru tidak lagi dapat menggunakan metode tradisional yang hanya berorientasi pada hafalan saja, tetapi harus mengembangkan berbagai pembelajaran yang aktif, kreatif, kontekstual, dan
dapat menumbuhkan kemandirian berpikir siswa. Artikel ini juga menegaskan bahwa reorientasi visi dan misi pendidikan nasional agar selaras dengan tantangan abad ke-21. Prinsip 4 pilar pendidikan UNESCO yaitu learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Ini dijadikan sebagai suatu landasan dalam membentuk manusia Indonesia yang utuh dan berkarakter. Kurikulum perlu dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat modern. Kemudian memadukan ilmu pengetahuan, keterampilan hidup, dan nilai-nilai moral. Selain itu, mengembangkan sumber daya manusia dan manajemen pendidikan menjadi faktor kunci suatu keberhasilan. Kepala sekolah dan guru harus memiliki visi jauh ke depan, inovatif, serta terus mengembangkan profesionalismenya. Manajemen sekolah perlu bergerak dan dari pola pikir yang birokratis menuju sistem yang partisipatif, terbuka, dan juga melibatkan masyarakat. Kolaborasi antara sekolah dengan orang tua dan komunitas merupakan bagian penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. Secara keseluruhan, artikel ini mengajak pembacanya untuk menyadari betapa pentingnya reposisi pendidikan dasar dalam menghadapi era pasar bebas ASEAN. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan adaptif peserta didik agar siap menjadi warga dunia yang kompeten, beretika, dan berdaya saing yang tinggi. Kaitan video pengayaan sesi 8 dengan modul 6 BMP. Isi tayangan video pengayaan sesi 8 yang telah saya tonton membahas artikel pendidikan dasar dan era pasar bebas ASEAN memiliki keterkaitan erat dengan materi modul 6 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, terutama dalam hal pentingnya mempelajari sistem pendidikan negara lain untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa menghadapi era pasar bebas ASEAN menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Hal ini sejalan dengan modul 6 yang menekankan adanya atau perlunya memahami kebijakan sistem dan praktik pendidikan dasar di negara-negara ASEAN maupun di Asia Pasifik agar Indonesia dapat mengadaptasi praktik terbaik dari negara lain sesuai konteks lokalnya. Selain itu juga, keduanya sama-sama menyoroti relevansi pendidikan dasar terhadap tuntutan abad ke-21, seperti penguasaan teknologi, kreativitas, berpikir kritis, serta penguatan karakter dan moral video. Video pengayaan ini menekankan reposisi pendidikan dasar untuk mencetak peserta didik yang adaptif dan berkarakter global. Sementara modul 6 menunjukkan bahwa negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik telah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan melalui inovasi kurikulum pembelajaran yang aktif dan sistem manajemen sekolah yang efektif. Maka dengan demikian isi video dan modul 6 saling melengkapi dalam memberikan gambaran bahwa peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia
perlu mengacu pada praktik baik dari negara lain, namun tetap berakar pada nilai-nilai nasional dan kearifan lokal. Dari pembahasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan dasar di Indonesia perlu beradaptasi dengan tantangan global abad ke-21. Guru dan kepala sekolah harus menjadi agen perubahan melalui studi komparatif. Kita dapat belajar dari praktik terbaik negara lain tanpa meninggalkan nilai-nilai nasional dan karakter yang sudah ada atau karakter bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.